Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Amri dengan NIM 222111063. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Yang pertama akan membahas tentang pengertian sosiologi hukum secara ringkas. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Contoh, gejala sosial budaya dengan masyarakat, hukum dengan masyarakat. Itu hubungan timbal balik antara hukum dan sosial yang lainnya, entah itu di masyarakatnya, di bidang budaya. Selanjutnya, karakteristik sosiologi hukum itu ada 3. Yang pertama empiris, selanjutnya ada analitis dan interdisipliner. Memasuki subbab yang kedua, yaitu hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan kenyataan masyarakat adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Nah, jadi keduanya itu saling keterkaitan. Hukum tidak akan berdiri tanpa adanya masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat butuh hukum gitu. Jadi ada kesinambungan antara keduanya. Materi yang ketiga yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif dalam pandangan sosiologi hukum. Yuridis empiris dan normatif adalah dua pendekatan utama dalam penelitian hukum. Keduanya memiliki fokus yang berbeda dalam memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks masyarakat. Nah, jadi perbedaan utama antara yuridis empiris dan yuridis normatif yaitu yang pertama ada pada fokusnya. Fokus dari yuridis empiris yaitu kenyataan sosial, sedangkan yuridis normatif fokusnya yaitu aturan hukum. Dan kemudian ada metode. Yuridis empiris menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan yuridis normatif itu metodenya studi kepustakaan, analisis doktrin. Dan untuk tujuannya tentu saja berbeda. Yuridis empiris tujuannya menganalisis dampak hukum dan mencari solusi. Sedangkan yuridis normatif yaitu memahami makna hukum dan merumuskan usulan perbaikan. Terkait materi yang selanjutnya yaitu mazhab hukum positif atau positivisme. Mazhab ini merupakan aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang sangat berpengaruh. Dan aliran ini biasanya menekankan pada hukum yang ada atau hukum positif dan berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Bisa dikatakan hukum tertulis lah gitu. Selanjutnya, positivisme hukum ini biasanya memisahkan hukum dengan moral. Nah, jadi positivisme ini tidak memandang apakah hukumnya ini sesuai dengan moral atau tidak gitu. Apakah hukumnya ini memenuhi HAM atau tidak. Intinya yang penting itu ada sebuah hukum. Dan biasanya positivisme hukum ini bisa dikatakan dengan istilah tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu. Selanjutnya ada mazhab hukum sosiologikal jurispruden. Aliran pemikiran ini menekankan pada hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Nah, jadi sosiologikal jurispruden ini tentunya bertolak belakang dengan positivisme tadi. Nah, kenapa kok bertolak belakang? Di sosiologikal jurispruden ini lebih mengedepankan yang namanya hubungan sosial atau hubungan masyarakat dengan hukum. Nah, jadi sekiranya hukum itu dibentuk dan masyarakat tidak keberatan atau tidak melanggar HAM lah di sana. Biasanya prinsip-prinsip dasar sosiologikal jurispruden ini ada 3. Yang pertama, hukumnya harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, harus fleksibel dan adaptif.
Yang ketiga, hukum harus memperhatikan keadilan sosial. Nah, jadi di sini itu bisa dikatakan hukum itu fleksibel, nggak kaku gitu. Selanjutnya ada mazhab hukum living law atau hukum adat lah ya gampangnya. Konsep mazhab hukum ini menekankan pada hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Maksudnya bukan hanya pada hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan undang-undang, melainkan hukum adat yang tidak tertulis pun di sana juga masuk. Ciri-cirinya, yang pertama, ciri-ciri dari living law yaitu dinamis atau hukum hidup terus berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Yang kedua, tidak tertulis. Yang ketiga, relevan. Nah, untuk yang utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi kebanyakan orang. Nah, jadi utilitarianisme ini mengedepankan bahwasanya sebuah hukum diadakan untuk kebahagiaan yang besar. Nah, itu. Selanjutnya materi tentang pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Keduanya merupakan tokoh penting dalam sejarah pemikiran sosial yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Nah, jadi kedua tokoh tersebut menyumbangkan pemikirannya dalam perkembangan sosiologi hukum. Dan tentu saja peran mereka berdua itu berbeda dalam masyarakat. Yang pertama, fokus dari Emil Durkheim itu solidaritas sosial dan konsensus moral. Sedangkan untuk Ibnu Khaldun fokusnya yaitu asobiah dan siklus peradaban. Dan dari segi jenis masyarakatnya, Emil Durkheim itu berpendapat dia memfokuskan jenis masyarakatnya yang mekanis dan organik. Sedangkan Ibnu Khaldun itu jenis masyarakat atau tujuan pemikirannya itu Baduy dan penduduk kota. Dan fungsi hukum menurut Emil Durkheim itu integrasi sosial dan pemeliharaan ketertiban. Sedangkan Ibnu Khaldun mengantar hubungan antar anggota kelompok dan menjaga kelangsungan hidup kelompok. Materi selanjutnya yaitu pemikiran H.L.A. Hart dan Max Weber dalam sosiologi hukum. Konsep utama yang dianut oleh H.L.A. Hart dikenal dengan teorinya tentang hukum sebagai sistem aturan yang membedakan antara aturan primer dan aturan sekunder. Yang kedua, hukum dan moral. Beliau Hart memisah antara hukum dan moral. Meskipun mengakui adanya tumpang tindih antara keduanya, tapi menurut Hart moral dan hukum itu dipisah. Dan selanjutnya Max Weber. Max Weber dalam pemikirannya memiliki 3 ideal hukum. Yang pertama, hukum rasional formal. Yang kedua, hukum rasional material. Dan yang ketiga, hukum irasional. Dan kemudian materi selanjutnya yaitu efektivitas hukum dalam perspektif sosiologi. Efektivitas hukum dalam perspektif sosiologi adalah sejauh mana suatu peraturan hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu ketika sudah tercapai itu disebut efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu ada beberapa macam ya. Yang pertama klaritas dan kepastian hukum, dan yang kedua keadilan, yang ketiga relevansi, yang keempat sanksi bagi yang tidak mengikuti peraturan tersebut, yang kelima penerapan hukum, yang keenam kesadaran hukum masyarakat, yang ketujuh faktor politik, dan yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Dan yang materi selanjutnya yaitu hukum dan kontrol sosial. Kedua ini adalah
sebuah konsep yang mendeskripsikan bagaimana hukum berperan dalam mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, apa itu kontrol sosial? Kontrol sosial adalah segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga norma-norma dan nilai-nilai sosial agar tetap terjaga. Tujuannya yaitu menciptakan ketertiban, mencegah konflik, dan menjaga kelangsungan hidup bersama. Materi yang selanjutnya yaitu studi hukum dan masyarakat atau socio-legal studies. Socio-legal studies adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya. Nah, jadi entah itu antara hukum dengan ilmu antropologi, hukum dengan ilmu kedokteran, hukum dengan ilmu mekanik, atau hukum dengan ilmu desain. Nah, jadi socio-legal studies itu hubungan antara sosial atau ilmu sosial dengan ilmu-ilmu yang lain. Tujuannya, yang pertama, memahami hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, menganalisis hubungan timbal balik. Dan yang terakhir, mengembangkan kebijakan hukum. Untuk materi selanjutnya, hukum progresif. Hukum progresif adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum yang mengusung ide bahwa hukum tidaklah kaku. Bisa jadi dikatakan hukum itu elastis. Dan pencetusnya yaitu Pak Profesor Sajipto Raharjo. Selanjutnya, pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah suatu kondisi di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum. Nah, di Indonesia, pluralisme hukum sangat terlihat dengan adanya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan. Selanjutnya, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan ini adalah sebuah metode kajian yang menempatkan hukum Islam sebagai sebuah fenomena sosial yang dinamis dan terus berkembang. Pendekatan ini berusaha untuk memahami hukum Islam tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga dari perspektif bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.